Teman anak muda, tambah wawasan seni, budaya, dan olahragamu di acara Bisbol bersama Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat sore. Sore Pak, maaf saya buru-buru ngejar Bisbol Pak. Kamu saya tilang. Apa itu Bisbol? Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga. Mengupas topik internasional, nasional, lokal, dan internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Digelar setiap Jumat pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama tokoh-tokoh seni, budaya, dan olahraga. Secara live on air dan live streaming hanya di UNSU FM. Loh, Pak, Bapak mau kemana? Maaf, saya juga buru-buru nih mau dengar Bisbol. Bisbol. Stop, selamat sore. Ya, 91,6 UNSU FM, sentralnya anak muda. Nah, teman anak muda, kembali lagi bareng Dian Multazam ya, yang akan nemenin ruang dengar kamu sore hari ini sampai pukul 6 nanti, teman anak muda. Tentunya dalam program Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga. Yang mana teman anak muda, acara ini terselenggara atas kerjasama UNSU FM dengan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Dan diharapkan nantinya teman anak muda, acara ini dapat menambah wawasan kita semua ya, tentunya dalam bidang seni, budaya, dan juga olahraga. Nah teman anak muda, selama 1 jam ke depan nanti kita akan berbincang-bincang ya seputar seni, budaya, dan olahraga. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Yang mana nih studio kita sore hari ini teman anak muda sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa ya. Ini ada Bapak Associate Profesor Dr. Rudianto MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Dian. Ya teman anak muda, selamat sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, gimana nih sore hari ini kabarnya? Alhamdulillah ya, walaupun pandemi masih semakin meninggi, tapi tetap kita dalam keadaan sehat ya, karena rajin berolahraga, iya, rajin juga menikmati seni, dan juga berbudaya sehat. Nah, itu kuncinya. Oke. Nah Pak, nanti kita akan berbincang-bincang sedikit ya Pak, ya, seputar seni, budaya, dan olahraga. Yang mana tema kita pada hari ini adalah Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga, atau disingkat dengan sebutan LSBO. Nah langsung aja nih Pak, kira-kira LSBO ini lembaga seperti apa nih Pak? Ya. LSBO atau Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga adalah salah satu lembaga di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kita menyebutnya LSBO. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Okay. Nah, di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara itu banyak sekali lembaga dan majelis. Ada yang mengurusi kesehatan, ada yang mengurusi ekonomi. Nah, Muhammadiyah itu kan dikenal mengurusi kemaslahatan umat itu di semua sektor, yeah, termasuk juga kita mengurusi tentang seni, budaya, dan olahraga. Nah, jadi Muhammadiyah itu lengkap dia. Yeah. Selain mengurusi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kita juga mengurusi tentang seni, budaya, dan olahraga. Okay. Nah, jadi LSBO ini, Dian, tidak hanya ada di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia, mulai tingkat nasional sampai ke daerah. Ya. Nah, jadi di pusat itu namanya LSBO Pusat. Nah, itu di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, sedangkan LSBO Sumatera Utara itu di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Gitu. Nah, di wilayah di daerah, di pimpinan daerah itu ada di kabupaten dan kota ya. Jadi di Muhammadiyah Kota Medan, Muhammadiyah Deli Serdang, itu ada lagi LSBO tingkat daerah. Namanya LSBO Kota Medan. Nah, gitu. Jadi saking seriusnya ya Muhammadiyah mengurusi persoalan seni, budaya, olahraga sampai organ LSBO ini ada mulai dari tingkat nasional, tingkat pusat ya, sampai ke tingkat daerah. Nah, jadi cukup komplit ya, struktur organisasinya mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah. Oke. Tapi
dengar-dengar ini juga akan sampai ke tahap internasional nih ya Pak ya? Ya, karena memang kita menyadari bicara tentang seni, budaya, dan olahraga itu kan tidak bisa melihat hanya dari lokal saja, dalam negeri saja. Ya, apalagi kan prestasi-prestasi, kalau lihat prestasi ya, walaupun seni, budaya, olahraga itu tidak hanya dilihat dari prestasi, tapi salah satunya adalah melihat prestasi juga. Prestasi seni misalnya, budaya, olahraga yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ya, apakah itu di tingkat wilayah sampai ke amal usaha seperti UMSU ini, prestasinya, jaringannya itu kan ke tingkat dunia. Nah, jadi kontribusi dari seni, budaya, olahraga yang dimiliki oleh UMSU dan Muhammadiyah itu sebenarnya juga bagian dari upaya kita memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia. Sehingga masyarakat dunia itu tahu seperti apa seni, budaya, dan tentu saja olahraga yang ada di Indonesia khususnya. Wah, luar biasa ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini mencoba memasuki seluruh sektor yang ada ya Pak ya, mulai dari usaha mungkin sampai ke bidang seni, olahraga, dan budaya juga. Oke deh Pak, kalau gitu, nah berbicara tentang bisbol. Nah, kira-kira bisbol ini seperti apa nih Pak programnya? Nah, kita kan karena UMSU adalah amal usaha Muhammadiyah yang memiliki unit usaha radio, gitu ya. Iya benar. Nah, karena kita memiliki unit usaha radio, maka kita mencoba memanfaatkan media yang sangat luar biasa yang kita miliki ini. Nah, ini teman anak muda harus tahu nih, satu-satunya perguruan tinggi di Sumatera Utara yang memiliki radio broadcasting adalah UMSU, namanya UMSU FM, kan gitu. Nah, karena ini adalah radionya UMSU, kita dari lembaga seni, budaya, olahraga wilayah Muhammadiyah ini kemudian bermitra. Nah, kita lahirkanlah inisiasi acara yang kita namakan bisbol ini. Kenapa pakai nama bisbol? Agar kesannya itu sporty. Kan gitu ya, olahraga banget nah, gitu ya, bisbol itu kan kesannya kan seperti orang main bisbol. Nah, bisbol itu biasanya terkenal di luar negeri nih. Di Indonesia masih jarang nih. Di Indonesia kenalnya kasti gitu ya. Nah, jadi bisbol ini sebenarnya singkatan dari bincang seni, budaya, dan olahraga. Jadi mengambil akronim bisbol itu biar gampang diingat, gampang diucapkan, enak didengar, gitu. Jadi ramah gitu, udah familiar di telinga masyarakat. Karena kita yakin pendengar kita, teman anak muda kita itu kan rata-rata ya anak-anak milenial dan Gen Z begitu ya. Nah, jadi bincang seni, budaya, olahraga ini sebenarnya ingin menghadirkan talk show yang interaktif ya, interaktif, menarik, kemudian ringan juga. Nah, jadi nanti kita akan menghadirkan sesi-sesi diskusi, bincang-bincang yang ringan ya. Walaupun nanti mungkin satu waktu ada juga kita mengundang pakar ya. Pakarnya langsung gitu. Pakar tentang budaya, tentang apa, tapi tetap kita upayakan dengan nuansa yang ringan, topik-topik yang mudah didengar ya, mudah-mudah dicerna oleh teman anak muda. Karena kan ini sesinya sesi sore nih. Jam-jam segini kan jam-jam santai ya Dian ya. Jangan sampai nanti teman anak muda itu justru tambah berat. Berasa ikut ujian deh. Itu. Padahal kan acaranya seni, budaya, olahraga. Harusnya kita bisa terhibur, bisa bersemangat dengan seni gitu ya. Bisa gembira dengan seni, bisa bahagia dengan budaya, dan bisa hidup sehat dengan olahraga. Kan luar biasa. Apalagi ini namanya bisbol ya. Tapi mungkin di banyak masyarakat yang ini salah satu cabang olahraga. Padahal memang namanya bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga begitu ya Pak. Oke, kalau begitu kita udah tahu nih seperti apa programnya ya Pak. Nah, untuk topik-topiknya nanti Pak, kira-kira apa aja nih yang akan dibahas di bisbol ini? Ya, bisbol ini mencakup tiga aktivitas ya, seni, budaya, dan olahraga. Nah, sebenarnya cakupan tiga bidang ini sangat luas. Jadi seni nanti kita tidak akan membatasi hanya pada seni, terbatas pada seni rupa, seni gerak, seni tari, seni suara, dan sebagainya. Tapi seni yang saat ini semakin meluas.
kan di era digital ini, kemudian seni itu juga merambah kepada penggunaan teknologi. Iya, benar. Misalnya seni fotografi, seni desain, seni macam-macam lah. Iya. Saya kira ini juga bagian dari seni visual dan sebagainya ya. Dan sehingga seni nanti kita akan menghadirkan topik-topik yang tidak kalah menarik, tidak hanya sekedar seni-seni yang selama ini sudah kita ketahui ya. Pasti UMSU itu kan punya banyak sekali UKM ya, yang punya daya tarik seperti seni tari, kemudian juga terkait dengan tarik suara dan sebagainya. Itu nanti kita akan hadirkan. Nanti juga kita akan mencoba menghadirkan topik-topik seni yang langsung menyentuh pada kehidupan kita. Misalnya bagaimana perkembangan seni di sekolah, begitu ya. Kemudian bagaimana seni tarik suara, bagaimana kemudian sanggar-sanggar yang dimiliki oleh masyarakat, anak muda, kemudian warga Muhammadiyah, itu akan menjadi topik kita. Nah, untuk budaya ini lebih luas lagi, Dian, karena budaya itu kan dulu orang membayangkan budaya tradisional saja. Nah, sekarang budaya tidak hanya terkait dengan persoalan tradisional saja. Nah, kita boleh nanti membahas topik-topik tentang budaya tradisional. Misalnya seperti apa budaya Melayu, begitu ya, pantun, tari dan sebagainya, itu bagian yang akan kita diskusikan juga. Tapi kita juga akan menghadirkan budaya dari sisi yang lebih luas. Nah, budaya modern ya, budaya Pak, modern, budaya digital, begitu kan? Budaya media sosial, budaya anak milenial, budaya berpakaian, budaya berbahasa juga. Ini juga kita hadirkan nanti, sehingga nanti banyak sekali yang bisa berbicara. Nah, kemudian juga untuk topik olahraga kita akan menghadirkan topik-topik tidak hanya olahraga yang bersifat kompetisi dia. Kalau di UMSU nggak usah cerita lah, karena banyak sekali unit kegiatan olahraga yang itu prestasinya seperti badminton, bulu tangkis, ya, futsal. Gitu juga di Muhammadiyah Sumatera Utara itu banyak sekali yang hobi olahraga itu. Tapi nanti kita juga akan bahas, misalnya nih, sekarang lagi ada turnamen badminton Piala Asia misalnya. Bisa juga nanti kita bahas. Kita akan jadi komentator dalam 60 menit. Gimana sih kemarin tuh pertandingannya kok nggak menarik begitu gitu? Mungkin ini ya, silakan. Yang penting olahraga itu kita bicarakan. Nah, ini kan dalam rangka memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat gitu. Supaya hidup sehat gitu ya, Pak. Termasuk juga Dian, jangan lupa sekarang olahraga itu sudah menjadi gaya lifestyle kan, tidak lagi hanya kompetisi. Sekarang orang kalau pagi kita lihat ada yang naik sepeda, ada yang jogging. Nah, itu juga nanti akan kita bahas bagaimana sih olahraga itu tidak hanya menjadikan prestasi, tapi juga menyehatkan kita semua. Nah, itu nanti topik-topik yang akan kita hadirkan, Dian. Jadi sangat menarik nanti, teman anak muda ikuti terus nanti program kita setiap hari Jumat ya. Setiap hari dari Jumat mulai jam 5 sore. Jam 5 sore bersama Dian ya, announcer kita di UMSU 91,6 ya FM gitu. Oke. Apalagi memang UMSU sendiri juga memiliki ya, Pak, mahasiswa-mahasiswa yang sudah berprestasi dalam bidang keolahragaan ya, mau nasional ataupun internasional. Baik teman anak muda, itu bincang-bincang kita ya, Bisbol, bincang seni budaya dan olahraga bersama Bapak Associate Profesor Dr. Rudianto MSI, yang mana beliau ini merupakan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sekaligus menjabat sebagai Ketua dari Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik teman anak muda, kita akan break sejenak ya dengan satu single lagu dari Red Hot Chili Peppers dengan Black Summer. Jadi buat kamu semua teman anak muda, pastikan kamu stay tune terus ya. Dan gak ini harus stay tune terus di UMSU FM, sentralnya anak muda. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Saya yakin sekali gak ada pilihan terbaik selain kuliah di UMSU. Yaps, kamu benar. UMSU memang yang terbaik. Fasilitas lengkap, kondusif, disiplin, dan yang paling penting, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya. Dan UMSU banyak sekali pilihan fakultasnya.
Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Fakultas Kedokteran. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke pusat Penmaru. Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan. Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Arca nomor 53 Medan. Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811 6503 937 atau 0811 6503 936 dan 0811 6503 941. Ingat, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran. Pendaftaran sampai dengan tanggal 24 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. Teman anak muda, tambah wawasan seni, budaya, dan olahragamu di acara Bisbol bersama Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat sore. Sore Pak, maaf saya buru-buru ngejar bisbol Pak. Kamu saya tilang. Apa itu bisbol? Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga, mengupas topik internasional, nasional, lokal, dan internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Digelar setiap Jumat pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama tokoh-tokoh seni, budaya, dan olahraga secara live on air dan live streaming hanya di UMSU FM. Loh, Pak, Bapak mau kemana? Maaf, saya juga buru-buru nih mau dengar bisbol. Bisbol. Stop, selamat sore. Hei kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggongin terus 91,6 UMSU FM. UMSU Radio FM. Radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Yes, you still turning on UMSU FM, sentralnya anak muda, ditemani bareng Dian Multazam ya sampai pukul 6 sore nanti. Dimana kita masih di Bisbol, teman anak muda, bincang seni, budaya, dan olahraga. Yang mana acara ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM dengan Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga. Yang mana nantinya ini diharapkan ya dapat menambah wawasan kita semua tentunya dalam bidang seni, budaya, dan olahraga, pastinya dengan narasumber kita pada sore hari ini. Baik, kita kembali lagi teman anak muda untuk berbincang-bincang ya mengenai seni, budaya, dan olahraga. Nah Pak, kalau tadi kita sudah berbicara tentang apakah itu lembaga LSBO, seperti apa programnya, dan juga kita sudah berbicara tentang topik-topiknya apa saja nanti yang dihadirkan. Nah selanjutnya nih Pak, kira-kira siapa aja sih Pak narasumber yang akan hadir setiap pekannya? Ya, karena tadi acara ini acara yang akan membahas topik yang sangat menarik ya dan luas juga. Kita berharap nanti bisa menghadirkan mereka-mereka yang berkecimpung di dunia seni, kemudian pemerhati seni, kemudian mereka yang berprestasi di bidang seni. Begitu juga dikaitkan dengan budaya, nanti akan ada mungkin ahli, pakar, pemerhati ya. Bisa saja nanti dari dalam UMSU sendiri, bisa juga tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh lokal, pakar-pakar pendidikan, dan tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga punya mitra-mitra luar negeri yang nanti apakah bisa lewat streaming atau ketika mereka hadir ke Medan gitu ya. Karena kita kan sering juga bermitra dengan teman-teman dari Malaysia, kemudian dari Thailand, dari Singapura, dan dari Eropa juga. Saya kira mereka akan tertarik lah membicarakan tentang seni budaya ya. Jadi di era modern ini saya kira semakin menarik bicara itu karena kita langsung bisa melihat visualisasi seni dan budaya olahraga lebih menarik. Nah, di bidang olahraga sama, kita juga akan menghadirkan nanti boleh juga masyarakat nanti yang penikmat ya olahraga, misalnya mereka hobi nonton bola, hobi nonton badminton, penggemar olahraga ini, kemudian mereka yang berprestasi di bidang olahraga ini, nanti kita akan hadirkan atletnya langsung. Wah, gitu di ya UMSU Pak? itu banyak sekali, Dian. Ada Yulvira Barkah misalnya, dia atlet bulu tangkis yang kabarnya sekarang sudah pensiun karena menikah ya. Dia pernah juara di Spain Master misalnya. Kita juga punya
mantan juara karate tingkat Asia seperti teman-teman yang ada di Fakultas Hukum itu banyak sekali mereka atlet-atlet karate berprestasi. Ada juga pemain bola, ya, pemain futsal. David Maulana itu yang pemain timnas itu kan juga mahasiswa kita. Nah, nanti satu waktu kita akan hadirkan. Tapi tidak terbatas di dalam UMSU saja dia. Kita juga akan hadirkan nanti warga Muhammadiyah, kemudian atlet-atlet Kota Medan gitu ya. Semua coba kita hadirkan nanti untuk bicara di acara Bisbol ini agar bisa memberikan tadi informasi, pengetahuan, edukasi dan juga hiburan. Nah, nanti ini akan banyak sekali yang bisa hadirkan tokoh-tokoh di acara ini. Nah, katanya kan ruang lingkupnya ini Pak bukan hanya nasional ya kan, lokal dan internal dari UMSU-nya sendiri kan juga bahkan nanti ke internasional. Nah Pak, kira-kira ini kita berandai dulu. Jika dari internasional, kira-kira sudah ada gambaran kah Pak siapa yang akan nanti dihadirkan ya kan menjadi narasumbernya? Ya, teman-teman di Malaysia itu banyak sekali yang bermitra dan berminat hadir ke Medan sebenarnya. Sebenarnya kalau tidak pandemi, kita yakin pandemi akan gampang saja mereka datang ya. Tapi sebagai gambaran misalnya, itu mereka yang dari seperti Universitas Malaysia Perlis itu sudah siap untuk join dengan kita. Kemudian dari teman-teman dari UPSI, Sultan Idris, apalagi kan UMSU FM bermitra juga dengan Majelis Bandaraya Ipoh dan UPSI Perak begitu ya. Saya kira kita akan punya banyak sekali mitra-mitra, teman-teman, sahabat-sahabat dari Malaysia nanti yang akan berkenan ya untuk juga membincangkan tentang seni, budaya dan olahraga. Itu pasti menarik. Dan tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman nanti dari negara lain ya, seperti dari Kamboja, juga negara-negara Arab, mitra-mitra teman-teman kita dari Fakultas Agama Islam itu banyak sekali yang senang dengan UMSU gitu. Saya yakin nanti akan menarik lah karena lingkupnya katakan tadi juga melingkupi program-program kemitraan kita terkait dengan seni, budaya, olahraga di tingkat internasional begitu dia. Jadi kayak akan informasi ya Pak, bukan hanya kita tahu seni, budaya dan olahraga yang di Indonesia aja, tapi mendunia jadinya gitu. Betul. Jadi intinya Dian, kita itu tujuannya kan bukan mengajarkan bagaimana cara orang berolahraga, seni olahraga, tapi menyampaikan informasi begini loh dunia sekarang menikmati seni, begini loh budaya yang ada, begini olahraga berdasarkan mereka-mereka yang langsung berkecimpung dekat dengan dunia seni, budaya dan olahraga itu langsung begitu. Iya benar. Nah berbicara tentang seni nih Pak, kenapa sih seni, budaya dan olahraga ini penting dalam kehidupan kita? Ya, seni itu kan ekspresi boleh dikatakan, bisa juga ekspresi, bisa juga cara ekspresi yang hadir karena kita mencintai keindahan, kebahagiaan. Kalau orang yang tidak menyukai keindahan, kemudian tidak bahagia, itu tidak akan bisa menikmati seni, tidak akan bisa menghasilkan karya seni. Kemudian yang seni juga terkait dengan kreativitas, gitu kan? Jadi biasanya orang-orang yang bergerak di bidang seni, orang-orang yang kreatif, kemudian dia bisa menciptakan kebahagiaan, gitu ya kan, menyenangi keindahan. Nah, jadi dunia itu kan Dian diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai kelebihannya. Itu agar kita kemudian bisa menciptakan sesuatu untuk kebahagiaan kita, dan seni itu membahagiakan kita. Nah, itu ya. Kemudian budaya itu adalah satu kebiasaan ya. Kebiasaan bisa norma, bisa adat istiadat yang kemudian kita sepakati bersama, kita gunakan bersama, kemudian itu terus-menerus kita menjadi pakai. Menjadi kebiasaan. Nah, budaya itu juga tidak bisa lepas dari hidup kita. Selagi kita hidup sebagai manusia, maka budaya itu pasti melekat pada kita. Nah, karena itu bicara tentang budaya itu nggak akan habisnya sampai mungkin akhir kiamat nanti. Maka budaya itu
penting untuk kita diskusikan. Tidak hanya kita lestarikan, tapi juga kita bahas apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita ambil manfaat dari budaya yang kita pakai. Apakah budaya itu kemudian nanti akan terjadi perubahan? Bagaimana kita menghadapi perubahan budaya? Itu penting untuk kita bahas. Jadi semakin sekarang ini semakin kita terkoneksi secara global, kita semakin penting untuk memahami budaya. Karena cara kita mudah beradaptasi dengan masyarakat yang berbeda dengan kita adalah memahami budaya. Kalau kan biasa tuh konflik terjadi itu biasanya karena kita tidak memahami budaya orang. Budaya kita dengan budaya orang itu dianggap berbeda, sehingga kemudian kita merasa tidak sama dan itu muncul konflik. Maka dengan sering kita diskusi tentang budaya, kita itu akan semakin dekat. Nah, karena sebenarnya budaya itu kan ciptaan manusia saja, bisa bergeser, bisa berubah dan sebagainya, bergantung kesepakatan kita. Nah, kalau olahraga saya kira ya fitrahnya kita kan harus bergerak agar tubuh kita semakin sehat. Nah, karena itu saya kira olahraga ini juga masih ingat nggak ketika kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, itu orang berbondong-bondong olahraga. Itu membuktikan bahwa memang olahraga itu sangat penting gitu. Pada saat kita menghadapi masalah kesehatan, baru semua sadar olahraga itu begitu penting. Ketika dihadapkan dengan satu masalah baru gitu. Baru sadar. Semua pada beli sepeda. Ya, lapangan rame. Ya kan? Nah, itu pentingnya kita bahas agar isu-isu, topik-topik tentang olahraga itu kemudian memasyarakat, sehingga lama-kelamaan kemudian olahraga itu menjadi budaya juga. Nah, kalau sudah menjadi budaya, orang akan menikmatinya, tidak dengan keterpaksaan, tidak hanya sekedar mencari prestasi ataupun tren, gitu. Tapi menciptakan kebahagiaan. Nah, jadi seni, budaya, dan olahraga itu pada dasarnya menciptakan kebahagiaan. Nah, maka biasanya orang-orang yang senang mengolah seni, orang yang senang berbudaya, orang yang senang berolahraga itu biasanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Nah, jadi teman anak muda kalau mau bahagia, sering-sering dengarkan Bisbol agar tercemarlah virus bahagia dari seni budaya olahraga itu. Jadi tercemar virus positif jadinya ya Pak. Karena emang kalau kita terus mengikuti perkembangan zaman, akan banyak sekali tantangan yang dihadapkan, apalagi dari seni budaya dan olahraga ini ya Pak, supaya kita menjaganya gimana nih supaya nggak ketertinggalan gitu kan Pak. Dan ini ada juga yang bertanya dari teman anak muda. Ini, Assalamualaikum Kak, saya Andi di Katamso. Ini salah satu pendengar nih Pak, mau nanya nih katanya terkait olahraga seperti bersepeda. Ada yang bilang harus ikut klub atau komunitas baru bisa semangat bersepedanya. Apakah Bapak setuju dengan itu? Dan apakah kalau ikut komunitas justru banyak kongkolnya daripada olahraganya Pak? Iya, ini pengalaman saya banget. Jadi dulu gitu juga, saya juga mengawali olahraga sepeda sudah cukup lama ya. Itu punya klub di teman-teman komplek. Kemudian satu persatu kemudian menghilang. Nah, sehingga kemudian saya sendiri. Akhirnya saya menikmati bersepeda sendiri. Nah, ada benarnya juga awalnya bersepeda dengan rame-rame itu memberi semangat, karena kita bisa bersilaturahim, bisa gembira. Tapi lama-kelamaan bersepeda dengan klub itu ada repotnya juga. Karena bisa saja nanti kebutuhan akan meningkat. Misalnya nanti kalau sudah berkelompok itu kan akan lihat-lihatan sepeda tuh. Nah, itu bahayanya di situ. Yang satu beli sepeda baru, yang lain kepingin, yang aparelnya, bajunya semua itu baru, yang lain kepingin juga. Lah segala macam. Jadi biasanya kalau sudah klub itu akan muncul bukan persaingan ya, tapi kan hal yang lumrah. Ingin mengikuti. Iya, ketika orang punya yang begini, cantik juga. Nah, itu salah satu sisi yang apakah itu negatif saya nggak tahu ya. Tapi positifnya tadi kita punya teman. Nah, sisi lainnya adalah betul bahwa kebiasaan
para penggemar sepeda kalau sudah rame-rame itu kadang sepedaannya 10 kilo ya kan 1 jam ya, kemudian ngopi dan makannya 2 jam. Nah, jadi bakar kalori 10 kilo itu ya kira-kira kurang lebih 500 kalori, lebih tapi banyak makannya 1.500 kalori. Nah, jadi itu sering menjadi pengalaman juga gitu. Tapi saya kira ini akan tergantung lah, karena kalau saya bilang sama teman-teman yang bersepeda dengan saya itu ya mungkin kita kebanyakan dapat kalori, tapi paling tidak dengan bersepeda bersama itu kebahagiaannya dapat. Nah, jangan-jangan kita mungkin sedikit menambah kalori yang akan mengganggu kesehatan kita, ya nambah gemuk dikit. Tapi dengan gembira mungkin jantung kita sehat, saraf kita sehat. Nah, di situ hikmahnya. Nah, jadi kalau mau bersepeda, berolahraga, mau sendiri atau beramai-ramai, yang penting kita berolahraga. Kalau sendiri tentu sehat, kita akan kurang makannya, gitu, lebih fokus. Kalau rame-rame, ya dapat silaturahim, mungkin akan keluar duit lebih banyak untuk beli persaingan sepeda dan sebagainya. Makannya juga lebih banyak, tapi hati gembira. Nah, gembira itu juga nggak ternilai. Nah, jangan-jangan karena gembira itu walaupun keluar duit lebih banyak, kalori dapat lebih banyak, tapi jantung sehat, saraf sehat, maka kita lebih bahagia. Begitu. Apalagi kalau soal hati ya Pak, mungkin yang lagi galau ya kan, dengan bertemu dengan teman-teman komunitas itu pasti. Kalau itu pasti. Misalnya nih, teman anak muda sedang menghadapi ujian, ya kan, ujian semester atau menjelang skripsi, itu kan di hari-hari biasa itu ketat, tegang gitu. Udah mumet gitu ya Pak. Coba di hari Minggu pagi habis subuh goes sepeda, mau rame-rame kah atau sendiri, saya yakin gembira terus. Oke teman anak muda, itu tadi ya pertanyaan dari salah satu pendengar kita ya, Andi di Katamso, yang mungkin pengen bersepeda, cuman apakah harus berkomunitas? Tapi enggak ya Pak ya, sendiri juga lebih baik kok. Oke teman anak muda, kita bakal break sejenak lagi ya dengan satu single kali ini dari Oslo Ibrahim featuring Randy Pandugo dengan Blanket of Sadness. Teman anak muda, tambah wawasan seni, budaya, dan olahragamu di acara Bisbol bersama Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat sore. Sore Pak, maaf saya buru-buru ngejar Bisbol Pak. Kamu saya tilang. Apa itu Bisbol? Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga, mengupas topik internasional, nasional, lokal, dan internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Digelar setiap Jumat pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama tokoh-tokoh seni, budaya, dan olahraga secara live on air dan live streaming hanya di UNSU FM. Loh, Pak, Bapak mau kemana? Maaf, saya juga buru-buru nih mau dengar Bisbol. Bisbol. Stop, selamat sore. Daftar kuliah online. Kunjungi penmaru.unsu.ac.id. Ya teman-teman, udah balik lagi bareng Dian Multazam ya di FM, sentralnya anak muda. Kali ini di Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga bersama narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Associate Profesor Dr. Rudianto MSI, yang mana beliau merupakan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sekaligus Ketua dari Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, kita bakal lanjut kembali ya pertanyaan-pertanyaannya, mungkin teman anak muda juga ingin tanyakan ini. Nah Pak, berbicara kalau tadi dari Andi Katamso kan pengen ikutan komunitas sepedaan, apakah harus ikut komunitas gitu. Nah memang melihat perkembangan yang ada budaya anak muda gitu ya Pak, LSBO ini gimana menanggapinya akan tren-tren itu Pak? Kayak kemarin kan tren sepeda, tren jogging, banyak lagi tren-tren nari gitu. Kira-kira gimana nih Pak tanggapannya?
Ya, memang ini kan eranya informasi ya, globalisasi itu membuat informasi itu merambat dengan cepat ke seluruh dunia. Apa yang terjadi di belahan dunia lain itu sampai ke kita, dan itu juga menyangkut seni budaya dan juga kebiasaan olahraga. Nah, kita kan anak-anak sekarang itu, anak muda tuh pasti K-pop pasti kenal, gitu kan? Ini jadi budaya juga begitu. Nah, anak-anak Indonesia ini harus dikenalkan dengan budaya-budaya yang ada di sekitarnya juga. Budaya-budaya positif, budaya-budaya yang berakar dari Indonesia, budaya-budaya yang sesuai dengan kebudayaan kita, sehingga kemudian nanti anak-anak kita itu punya karakter dan jati diri sebagai orang Indonesia. Memang tidak salah kalau kita kemudian mengenal budaya asing, tapi budaya asing yang sesuai dengan kebudayaan kita, sesuai dengan nilai dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, itu yang kita ambil. Jangan budaya-budaya yang tidak sesuai, apalagi budaya-budaya negatif. Nah, tidak semua juga budaya luar itu baik di Indonesia, mungkin baik di mereka, di negara baik mereka, di luar tapi negeri, tidak di Indonesia. Tidak di Indonesia, misalnya budaya-budaya Barat, budaya-budaya K-pop juga, saya kira kan kalau kita melihat bagaimana tayangan-tayangan dan sebagainya, tidak semua juga itu bisa kita ambil. Tapi ada juga yang bagus, yang bagus silahkan, yang tidak jangan diambil. Nah, karena itu saya kira bicara tentang budaya anak masa kini, saya kira tidak bisa dilepaskan dari keleluasaan dan kemampuan serta kebebasan anak-anak sekarang mengakses media-media sosial. Dian. Jadi teman anak muda ini pasti mengenal budaya luar negeri, budaya asing itu bersumber dari media-media yang mereka peroleh. Nah, karena itu kita harus imbangi juga budaya-budaya yang muncul di media di Indonesia, termasuk seperti di radio kita, kemudian di media sosial, karena siaran ini kan juga diupdate di Facebook kan. Nah, sehingga anak-anak muda kita juga tercerahkan. Oh, ternyata budaya itu seperti ini. Oh, budaya masa kini itu juga penting mengadopsi budaya-budaya yang berbasis lokal, budaya keindonesiaan, budaya yang sesuai dengan nilai-nilai yang Islami dan sebagainya. Nah, itu saya kira penting ya, sering-sering kita bahas, sering-sering kita sebarluaskan nilai itu kepada teman anak muda semua begitu. Kira-kira dari LSBO sendiri, Pak, ada nggak keinginan untuk melahirkan tren-tren gitu? Ya, secara khusus mungkin agak sulit ya kalau kita menciptakan budaya-budaya baru, kecuali memang itu kebiasaan yang muncul secara alamiah. Jadi budaya itu biasanya Dian akan muncul secara alamiah begitu ya. Kemudian itu akan tersebar sedemikian rupa. Nah, paling tidak lembaga seperti LSBO ini bisa meresonansi nilai-nilai budaya yang positif itu. Salah satunya dengan program ini, dengan program-program diskusi, dialog, dan juga kita mendorong karena LSBO ini kan punyanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya ribuan sekolah, ya, mulai dari TK, SD sampai SMA, punya ratusan perguruan tinggi. Nah, bermitra dengan sekolah dan kampus ini juga salah satu cara yang kita lakukan untuk bisa mengajak ya anak-anak muda, teman-teman anak muda, mahasiswa, siswa-siswa di sekolah untuk menebarkan nilai-nilai budaya yang positif tadi begitu. Nah, berbicara LSBO dengan Muhammadiyah nih, Pak, seberapa penting sih Pak peran LSBO ini sendiri untuk Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah itu kan organisasi atau gerakan yang memang kita menjalankan syariat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mengikut Rasul begitu ya. Islam itu mencintai keindahan, Islam itu menghargai budaya, dan Islam itu menyenangi orang yang hidupnya sehat. Ya, kalau tidak sehat kita tidak bisa beribadah misalnya, ya kan? Budaya bersih, budaya hidup yang saling berbagi, kemudian Al-Quran sendiri kan itu diciptakan Allah dengan bahasa sastra dan seni yang sangat tinggi. Nah, karena itu saya kira LSBO juga meneruskan itu, mensosialisasikan itu, menanamkan nilai-nilai itu. Karena itu Muhammadiyah
juga memandang bahwa seni budaya olahraga itu harus dikembangkan. Jadi kalau kita ingin masyarakat kita itu kuat secara fisik dan psikis, maka dia selain dipenuhi kebutuhan ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, spiritualnya harus diisi dengan nilai-nilai seni agar dia kemudian bisa punya perasaan yang peka, menyenangi keindahan, kemudian memelihara alam, ya kan, kemudian mencintai sesama. Budaya itu juga demikian, agar kemudian kita tadi saling mengenal, saling menghargai dan sebagainya. Tujuannya adalah agar kita kemudian bisa hidup di muka bumi ini dengan sejahtera, dengan damai begitu. Juga ya Pak. Oke, mungkin terakhir Pak, harapan yang akan didapat dari program Bisbol ini dan sekaligus closing statement untuk tema kita pada sore hari ini Pak. Ya, ini adalah teman anak muda edisi perdana ya untuk Bisbol, bincang seni budaya dan olahraga. Jadi mudah-mudahan topik yang kita akan bahas hari ini itu bisa mencerminkan apa-apa yang akan kita bahas pada edisi-edisi mendatang. Setidaknya kita berusaha ya menjadikan seni, budaya dan olahraga menjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Kita selama ini sudah menikmati seni, sudah menciptakan produk-produk dan karya seni, sudah memelihara budaya, sudah melakukan olahraga. Nah, di Bisbol ini kita yuk mari berbincang, mari sharing, mari berdiskusi. Apa kira-kira yang menarik dari sisi seni, budaya, olahraga, ya setidaknya menambah semarak dan warna-warni di hidup kita. Karena bicara seni, tadi saya katakan pasti gembira, bicara budaya pasti membahagiakan, bicara olahraga pasti menyehatkan. Saya kira itu mungkin kunci dari acara Bisbol ini. Jadi teman anak muda, sekali lagi, kalau ingin hidupnya penuh dengan keindahan, ya kan? Kalau ingin hidupnya lebih bahagia, kalau ingin hidupnya lebih sehat, sering-seringlah melaksanakan kegiatan olahraga, berbudaya dan seni, dan juga sering-sering dengar Bisbol. Bincang seni budaya dan olahraga luar biasa. Jadi kalau teman anak muda, intinya kalau kamu mau hidup dengan positive vibes yang luar biasa ya, yang hidupnya senang, bahagia, sehat lagi, jangan lupa terus sering-sering dengerin Bisbol, bincang seni, budaya dan olahraga. Dan jangan lupa juga teman anak muda untuk download aplikasi OMS Streaming ya, yang ada di Google Play Store ataupun di App Store gadget kamu dengan pencarian OMS FM. Terus install aja, nanti kamu udah bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun. Oke teman anak muda, itu tadi bincang-bincang seni, budaya dan olahraga kita ya, bersama narasumber kita pada sore hari ini Bapak Associate Profesor Dr. Rudianto MSI, yang mana beliau merupakan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sekaligus menjabat sebagai Ketua dari Lembaga Seni, Budaya dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu dia mengucapkan terima kasih ya Pak sudah mau berbincang-bincang di sini. Sama-sama, Dian. Iya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga dengan teman anak muda ya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman anak muda, tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam bincang seni, budaya dan olahraga, dan pastikan kamu stay tune terus di OMS FM, sentralnya anak muda.